ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin, masyarakat Indonesia, rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha untuk bertaat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin yang rahimahullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, kegiatan kita yang sepekan 3 kali. Malam hari ini saya akan membawakan satu mengambil tema husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Kita manusia tidak terlepas dari dua hal ini. Bisa jadi kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan, atau sebaliknya, bisa jadi seseorang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini berlaku pada siapa. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari su'ul khatimah, akhir kehidupannya. Dalam kesempatan ini saya akan bawakan hadis terkait dengan tema itu. Hadis ini panjang sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh Al-Bara ketika ada salah satu kaum Ansor yang meninggal dunia dan dimakamkan di perkebunan. Hadis ini ada beberapa jalur riwayat, ada dari jalur Abu Daud, ada dari jalur Ahmad, Muslim dan Ahmad. Hadis ini tidak terdapat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ibrahim ayat ke-27. Ketika menafsirkan surah Ibrahim ayat ke-27, Imam Ibnu Katsir menukilkan hadis ini. Astagfirullah alladzi ya'lamu biqauli sa'ati fi dunya wal akhirah. Nah, ketika menafsirkan ayat ini dibawakan hadis ini. Al-Bara bin Azib menceritakan bahwa saat ini meninggal penduduk Madinah, kemudian dibawa ke pemakaman. Saat makam itu dipersiapkan digali,
Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat mengambil posisi menepi di tepi makam itu sambil menunggu selesai pendakian makam. Rasulullah duduk dengan beberapa orang sahabat. Saat itu kata Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW di tangannya memegang sebuah anak ranting. Kemudian Rasulullah duduk berhadapan dengan beberapa orang sahabat. Rasulullah kata Al-Bara bin Azib, sesekali memandang ke langit, kadang memandang satu persatu wajah sahabatnya. Kadang Rasulullah menunduk sambil menggores-gores ranting di tanah, melihat ke langit, kemudian melihat sahabat-sahabatnya, menunduk sambil. Keadaan ini agak lama sehingga sahabat ini tegang diam. Sampai Al-Bara bin Azib digambarkan situasi saat itu, saking serius, saking tegangnya. Sampai-sampai kata Al-Bara bin Azib, kalau ada burung yang menempel di kepala salah seorang dari kami, burung itu tidak akan lari. Saking musuhnya. Dan dia berkata lagi. Agak lama setelah itu Nabi mengatakan pada sahabatnya, "Falyasta'idz billahi min 'adzabil qabr, falyasta'idz billahi min 'adzabil qabr, falyasta'idz billahi min 'adzabil qabr." Berlindunglah kalian daripada azab kubur, berlindunglah kalian daripada azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur. 3 kali Rasulullah pulang. Baru kemudian Rasulullah bercerita tentang 2 keadaan yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama, Rasulullah menceritakan tentang hamba Allah yang beriman. Innal 'abdal mu'min. Rasulullah menceritakan 2 keadaan yang akan dialami oleh hamba Allah. Yang pertama, Rasulullah menggambarkan tentang akhir kehidupan, memasuki masa kematian yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Akhir hidup menjelang mati. Jadi saat detik-detik menjelang kematian yang akan dialami oleh orang beriman. Rasulullah menggambarkan yang pertama orang beriman. Kata Rasulullah, datang serombongan malaikat. Orang beriman yang benar, datang serombongan malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Kemudian malaikat yang datang itu, kata Rasulullah SAW, membawa kain kafan dari surga yang di dalamnya sudah diberi parfum dari surga yang namanya hanut. Serombongan malaikat, wajahnya putih, ya bersinar seperti matahari. Duduk di samping kiri, samping kanan. Kemudian setelah itu berhadapan malaikat eksekutor, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil datang duduk persis di samping kepala si calon mayit. Kemudian barulah malaikat Israfil melaksanakan tugas. Malaikat Israfil itu mencabutnya hamba yang beriman itu dengan sangat sopan, halus. Ya, dicabut dari ujung kuku kakinya ditahan pelan, seperti orang yang menarik benang jarum di tepung. Sambil dikatakan, ya ayyuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan.
wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah. Ditariklah ruh, ditariklah ruh itu perlahan-lahan. Keluar ruh itu dari jasad orang beriman. Keluarnya ruh itu kata Rasulullah seperti tetes-tetes terakhir air yang keluar dari mulut teko. Kalau dulu tempat air itu namanya limbah dari kulit, pakai dari kulit. Ya kalau sekarang mungkin teko, karena sudah tidak ada lagi. Keluar air itu seperti tetes-tetes terakhir air yang keluar dari ujung mulut teko. Apa teko tersebut? Keluar air itu ya keluar air itu seperti tetes-tetes terakhir. Ya, air yang keluar dari mulut teko. Ya, bukan air awal keluar, tetes-tetes terakhir. Kemudian para malaikat itu cepat mengambil ruh orang beriman untuk dimasukkan ke dalam kain kafan yang di dalamnya sudah ada parfum yang sangat harum. Kemudian ruh ini dinaikkan ke langit. Ruh ini dibawa naik ke langit dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Jika malaikat ini membawa ruh naik ke langit dan pintu langit itu diketuk oleh malaikat, penjaga langit pertama itu bertanya, "Ma'hadzal ruh tayyib?" Ruh siapa yang harum baunya? Ma'hadzal ruh tayyib? Ruh siapa yang harum baunya? Maka omongan malaikat itu menyebut ini ruhnya fulan bin fulan, dan disebutlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika si orang beriman ini hidup. Kebaikan-kebaikan yang dikenal oleh masyarakat oleh umat sekitarnya itu. Ini orang di melakukan ini kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian naik lagi ke langit. Singkat cerita, setiap malaikat membuka pintu langit itu mencium aroma yang sangat harum sehingga bertanya, siapa yang punya ruh? Mana ruh? Siapa yang punya? Sampai kemudian naik ke tempat yang ketujuh. Kemudian ruh itu terus mengalir sampai mendekat, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, "Tubuh kita abdi fi illihi." Pastikan, tetapkan ruh hamba yang ini, tetapkan untuk masuk ke dalam surga illihi. Illihi ini adalah salah satu pintu surga ini. Tetapkan hamba yang ini di dalam surga ini. Kemudian kata Allah, kembalikan ruhnya ke tanah, ke bumi, karena dari tanah dia diciptakan, dan dari tanah dia akan dikembalikan, dan dari tanah juga dia akan dikeluarkan. Ini kata Rasulullah, kembalikan dia ke tanah, dari tanah dia diciptakan, ya. Dari tanah dia akan dikeluarkan untuk dibalikan, ya. Masukkan kembali ya kita. Sangat halus masuk ke kubur. Kemudian setelah itu datanglah dua malaikat. Malaikat ini terowongan. Datanglah dua malaikat. Bangunlah si ruh orang beriman ini dibangunkan. Datanglah dua malaikat. Kemudian dua malaikat itu bertanya, disoalkan tiga pertanyaan kubur yang paling fundamental, tiga. Ditanya, "Man rabbukum? Wa ma dinukum? Wa ma nabiyyukum?"
Ini ada dua jalur yang berbeda, tapi sama. Tiga. Manapun siapa Tuhan, ya. Waladinun apa agama, ya. Waladinun hidup, ya. Dan siapa hidup, maka hamba Allah ini bagaimana menjawab, ya. Rabbku adalah Allah. Agama dinku adalah Islam. Nabi itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jalan dengan ajaran. Dikarenakan kubur ini jawabannya itu bukan hafalan. Boleh jadi ini kita hafal. Ya, siapa Tuhan? Mau buka atau? Ya, Rabbu adalah Allah. Apa agama Islam di dunia ini boleh kita hafal, tapi nanti bisa lain lagi. Jawaban pertanyaan itu bukan berdasarkan hafalan, tetapi berdasarkan sikap seseorang menyikapi dia. Bagaimana sikap dia kepada Allah? Apakah dia hidup ini dia taat kepada Allah? Dia sifat Allah di tempat yang tertinggi di atas seluruh makhluk. Apakah Allah itu di belakang ilmunya di sini? Apakah dia taat Allah lebih taat kepada seluruh makhluk? Apakah dia selain Allah? Bagaimana sikap seorang ketika dia hidup? Tentang Allah, sikapnya dia kepada Allah seperti apa? Nah yang kedua, bagaimana sikapnya tentang Islam? Apakah dia Islam betul-betul melaksanakan ajaran Islam? Apakah dia hidup ini sudah rela diatur dengan aturan Islam? Ya. Wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya apa? Berserah diri. Arti muslim, salama yusalimu itu berserah diri. Untuk apa berserah diri? Rela diatur dengan aturan muslim. Ya. Apakah dia hidup sudah dia melaksanakan ajaran Islam karena diatur dengan Islam? Yang ketiga tentang Nabi, apakah dia hidup dia menegakkan sunnah Rasul atau sebaliknya? Dia tidak ingin hidup mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya hamba yang beriman berhasil menjawab tiga pertanyaan kubur. Berhasil ya menjawab. Ya. Maka ketika dia selesai menjawab tiga pertanyaan kubur ini, ya datanglah suara dari langit yang mengatakan hamba ini benar. Yang dikatakan dia ini benar. Ya. Maka saat itu Allah mengizinkan untuk diperlihatkan gambaran surga. Dihamparkan kepada Allah dari hamparan pemandangan surga yang indah. Diperlihatkan gambaran surga dengan keindahan. Kubur yang sempit itu dinampakkan. Ya, diberikan gambaran surga, kubur yang sempit ini dinampakkan. Kemudian datanglah ya, seseorang ya, wajahnya putih bersinar, wajahnya aman putih bersinar, harum baunya, mendekat kepada Allah yang beriman ini. Kemudian
Kemudian hamba yang beriman ini ditanya, "Man anta? Siapa kau?" Maka kata hamba Allah yang beriman ini, "Ana amaluka sholeh." Aku adalah amal solehmu. Dan aku nanti yang akan menjadi temanmu sampai dunia. Maka kata orang ini, "Absyir, berbahagialah kamu, ya, dengan apa yang Allah telah janjikan kepada." Ya. Kemudian orang ini kalau sudah melihat posisinya dia di jannah di surga, ya Allah lapangkan kuburnya, ya. Datang orang yang mengatakan siap menemani sampai dia, si muslim, ya, itu berdoa kepada Allah, Rabbi aqimisah, Rabbi aqimisah, Rabbi aqimisah. Wahai Rabbiku, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Dia tidak sabar supaya aku bisa berkumpul kembali dengan kehidupannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah menggambarkan keadaan seperti itu, yang mati dalam keadaan usul, zolim, wajib, mati, banyak dosanya, belum sempat bertobat. Nah, ketika dia akan mati, datanglah serombongan malaikat yang berwajah gelap. Di kiri kanannya ini malaikat yang serang-serang, mukanya gelap, membawa kain kafan dari neraka yang kasar. Itu di hadis dijelaskan. Ya. Kemudian datanglah malaikat Israfil dekat di sisi kepala. Ya ayyuhal nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatillah wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau dari tubuhmu menuju kemarahan dan murka Allah. Kemudian nyawa itu ditarik dengan kasar. Kata Rasulullah digambarkan dengan itu nyawa berputar-putar di badan orang. Ditarik dengan kasar. Hadirin Allah, saya pernah menyaksikan yang nyata yang saya dekat dan saya ada di sini dekat sekali. 2 kali saya melihat orang yang disangka dalam keadaan yang naudzubillah, kemudian kita dijauhkan. Sekali saya melihat orang di dekat sini, dan saya sebutkan. Jadi saya tidak kenal dengan orang, kemudian datang orang menjemput saya, panik. Pergilah saya ada istri saya pergi. Ternyata rumah si bulan itu rumah kandung saat ini sudah sekitar 10 tahunan lah lebih kurang. Pergi saja. Ternyata sudah aneh sih. Saya lihat ini orang, maaf mudah-mudahan si bulan ini diampuni dosa-dosa Allah semua. Mudah-mudahan Allah ini untuk menjadi pelajaran kita. Saya lihat ini orang matanya melontot ke atas, hanya melontot, perutnya besar, mukanya hitam, nyatai kandung yang saya lihat sendiri. Kemudian saya mendekat, dari saya di kasur di bawah saya coba pegang tangannya, kemudian saya tanya keluarganya, ini kenapa kira-kira? Salah satu ibu situ tidak mau, ya Ustaz, ini motor. Saya lihat model orang ini orang sedang sakrat. Orang ini sedang sakrat. Nah, saya coba talkinkan, ya, karena kata Rasulullah, lakin mau takut bila itu. Talkinkan orang
berapa lama? Saya coba perhatikan, tetap dia diam. Akhirnya saya coba tanya dengan ibu-ibu di situ. Ini orang sholat gak ketika dia hidup? Akhirnya dijawab oleh salah satu. Iya Pak Ustaz, di pernah sembahyang. Allah ya Allah, di pernah sembahyang Pak Ustaz. Oh, cukup. Panggil semua anaknya, ada 4 anak. Panggil anaknya, suruh naik. Suruh datang anaknya. Cik, lihat Bapak ini, kami lagi. Karena saya sudah mendengar azan isya, saya pergi ke maghrib. Saya dengar azan isya, saya mau pulang. Saya singkat cerita lama saya meninggal. Itu pertama. Yang kedua, saya diberangkat pada orang ini. Saya sambil mentalkan, ya sampai menghibur dia supaya tidak terkejut. Di saat begitu itu peperangan yang dasar itu setan itu mulai datang. Saat itu setelah saya tanya, saya lihat sudah makin dekat. Saya dengar sendiri itu roh keluar, saya dengar sendiri persis kain yang dirobek. Saya dengar sendiri. Ya, ibu mudah-mudahan ampuni dosa. Ditanya itu merupakan dengan kasar keluar. Ya, setelah kita keluar dari kasar, kemudian dimasukkan ke kain kafan yang kasar, dinaikkan oleh malaikat ke langit. Setiap malaikat yang membuka pintu langit mesti merasa terganggu dengan bau apa yang busuk. Ruh siapa ini? Mana ada ruh khabithah? Ruh siapa yang busuk bau ini? Disebut namanya. Ini ruhnya fulan bin fulan disebut fulan. Kebiasaan buruk yang dilakukan. Ya, dinaikkan ke langit. Setiap itu masuk langit, malaikat berat sekali untuk membuka pintu langit. Ketika itu Rasulullah membacakan surah Al-A'raf ayat 40. La tufatahuna abwaab as-sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamal bis-sam'i qiyam. Tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan sulit untuk mendapatkan surga orang seperti ini sampai unta itu berhasil masuk ke lubang jahanam. Rasulullah mengatakan, akhirnya aku ingin dekat kepada Allah. Allah mengatakan, "Uktubu kitab abdi fi sijjin." Tetapkan, pastikan hamba ini masuk neraka sijjin. Kemudian Rasulullah ruh itu diantar. Allah perintahkan kembali diantar oleh Allah malaikat dengan cara dibanting dengan Rasulullah. Ruh itu dibanting dengan kasar. Ya. Kemudian dibangkitkanlah ya, si mati orang yang kafir fajir. Bangun dia dari kuburnya, datanglah engkau lagi sama ditanya tentang sikap 3 pertanyaan. Mana Rabbu, siapa kamu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tadi jawabannya bukan apa. Jawabannya tergantung bagaimana kita bersikap kepada Allah. Saya kasih contoh. Sudah saya kasih contoh. Bagaimana kita bersikap kepada Allah. Contoh kecilnya banyak masalah. Saya kasih contoh sholat saja. Ya, sholat. Berapa banyak orang Islam ini nggak tuli kupingnya ini waras, otak waras, sehat. Dia dengar azan. Ya kan rumahnya tidak bersih. Gak ada yang kira-kira untuk datang ke masjid.
hayya 'alas shalah, bukan hanya sekedar dipanggil, dikasih garansi. Hayya 'alal falah, sholat saya kasih kau percaya. Tidak apa-apa. Lihat keadaannya. Sholat lima waktu maupun sholat Jumat. Kalau umat Islam ini semua, ya, punya kesadaran sholat saja di masjid harus terus dibangun, kurang sih. Tapi itulah Allah yang memanggil, Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang memiliki nyawanya, Allah yang punya surga dan neraka. Kita abaikan. Tapi coba kalau undangan manusia, diundang Pak Wali Kota, ini sering saya sampaikan. Mereka kampung, ya Pak, kampung apa? Diundang jam 8. Setiap warga yang diundang itu dapat uang 1 juta, beras 50 kilo, undangan jam 8 pagi. Kira-kira jam berapa? Ya, nah dia sholat subuh di kantor hanya karena 1 juta, beras 50 kilo. Dia melakukan manusia yang sangat tidak seimbang dengan dia memperlakukan Allah. Betapa tidak adilnya manusia. Diundang oleh kota jam 8, dan jam 8 memang harus begitu. Itu namanya ada. Sudah benar, itu bagus. Kalau itu jangan kita hadir, memang harus begitu. Tapi kenapa Allah yang mengundang yang memiliki nyawa, menjamin rezeki, yang memiliki surga dan neraka disepelekan? Ya, maka benar kata para ulama, kalau kamu mau tahu bagaimana Allah menyikapi kamu di dunia ini dan bagaimana sikap kamu kepada Allah di dunia ini, seperti itulah Allah akan disikapi oleh Allah. Hari ini Allah disepelekan. Lebih besar manusia. Itu saya katakan dengan catatan hadir undangan kepada itu ada, memang harus begitu. Tapi kenapa tidak seperti itu ketika Allah yang mengundang? Ini baru belum selesai lagi berkenaan dengan pertanyaan kedua tentang agama. Nah, agama ini dimainkan hari ini jadi bahan mainan. Beragama ini saya sampaikan menurut seleranya. Suka cocok dengan selera dia, tidak cocok sifat. Nah, ini masalah. Nafsunya menghendaki Allah mengatakan mikir dulu yang haram. Saya mau, saya suka, saya bisa lakukan. Nah ini Pak, seperti ini namanya Pak Ibrahim, serba boleh saja. Dilarang agama, dilarang syariat, dilarang semua, ada usaha. Saya mau. Dia mau, nafsunya meningkat, dia punya uang, dia lakukan. Walaupun itu dilarang. Nah ini pakai sekali. Gak ada halal dan haram. Di atas otak manusia, syariat Allah, agama Allah ini harus untuk dibawa nafsunya manusia. Ini perintah agama, ini dalilnya ayatnya seperti ini. Nah ini ada kebiasaan Allah. Dalil ini, wahyu ini kita terapkan. Yang diangkat ini wahyu itu hasil otak manusia. Agama digunakan. Nah ini cara agamanya sebenarnya komisi ini. Sedikit saja. Yang ketiga adalah Nabi. Nah hari ini, ya, apa yang dibawa Rasulullah itu, kadang jadi orang-orang. Sunnah Nabi orang-orang ini mulai dari jenggot, mulai dari berpakaian. Banyak orang Islam sunnah Nabi ditinggalkan. Ya, kalau motor saya kasih contoh ya, betapa umat ini jauh dari tuntunan agama, jauh dari sunnah. Saya kasih contoh. Ini perkara ini masih banyak orang yang dianggap paham agama minum dengan air. Contoh kecil tidak saja. Bahkan pernah dituduh. Saya menyaksikan ada seorang perempuan
ditolongkan. Saya ada di belakang. Saya di belakang. Oh ini ayat itu mukanya marah. Padahal Nabi ya, orang Islam itu makan dan minum dengan tangan. Setan makan dan minum dengan tangan. Perkara ini saja musibahnya orang diingatkan bukan terima kasih. Belum jadi sudah selesai. Tidak terjadi orang ya di atas pada kaki orang pakai jilbab rapi, menutup awal pakai cadar, jadi orang ngakunya apa? Sunnah Nabi ditinggalkan. Tapi perkara-perkara yang sebetulnya tidak juga wajib, tidak juga diperintah, ini hanya kebiasaan. Ya, sunnah ditinggalkan, ya, mauludnya ditinggalkan, selanjutnya ditinggalkan. Ya, jadi dalam katakan halal, ya katakan yang urut ya kebiasaan, ya, kebiasaan yang dari hal-hal yang seperti itu nomor satu. Tapi ketika mengamalkan secara pribadi, keluarga sedikit, tidak banyak yang tidak banyak. Inilah keadaan kita. Maka ketika dia tidak bisa menjawab, hadis yang tadi dijelaskan, jika seseorang tidak bisa menjawab dengan tubuh, banyak dari tubuh badan. Wa yasiru sayyatan yasma'u kulla syai'in tasawwara. Dia dipukul oleh malaikat dengan palu besi kepalanya. Dia berteriak, teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua, manusia dan jin. Dipukul, dia berteriak. Dia terkejut badan dia saya terkes mau kulla syai'in tasawwara. Kecuali dua yang bisa. Kemudian setelah itu kata Allah, sempitkan kuburnya. Kubur itu sempit, disuruh sempitkan sehingga kata Allah di hadis itu tulang-tulangnya remuk, sempitkan. Ini namanya bahwa himpitan kubur, dihimpit sampai tulang-tulangnya remuk. Nah kemudian saat itu Allah izinkan dia untuk melihat tempat duduknya di neraka. Pemandangan neraka diperlihatkan. Ya. Kemudian setelah itu datang seorang yang mukanya buruk, hitam, badannya bau, mendekat kepada si orang yang fajir kafir ini. Kemudian orang yang bertanya, "Man anta?" "Amal kesayian, aku adalah amal burukmu, dan aku nanti yang akan menjadi teman saya di jalan." Orang ini kemudian Allah kepada Allah, "Rabbina Indonesia, Rabbina Indonesia, ya Allah, jangan dulu tegakkan diri Allah, jangan dulu lagi jalan ya Allah." Dia sudah melihat tempat ini, sudah. Jadi Nabi dengan hadis yang panjang ini menggambarkan juga keadaan yang akan dilakukan oleh manusia kalau tidak bersyukur di mata bisul. Itu tergantung untuk bagaimana kita menjalani hidup. Ya. Hidup kita ini seperti apa? Nah itulah apa yang kita tanam, itu nanti yang akan kita tuai. Jadi kalau mengamalkan yang kata salah, dunia ini tempat apa? Kubur, tempat kremasi. Ya, jadi hati-hati. Ya, perjalanan di atas jalan. Sikap kita kepada Allah, hati-hati. Sikap kita. Bagaimana kita beragama, sikap kita bagaimana kepada Rasulullah ini kita. Maka ada satu ilmu ya yang perlu dipelajari, yaitu al-usul as-salah, atau salah satu usul mengenal tiga prinsip dasar: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal din. Ini pelajaran Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana sih? Apa tuntutan-tuntutan kita kepada Allah? Islam apa Islam itu? Apa tuntutan berislam? Rasulullah Nabi, ya. Siapa Muhammad itu? Apa
Islam ganti. Ya, maka kita penting kita belajar. Yang demikian saja. Hadirin rahimahullah. Hadis Al-Bara bin Azib yang Rasulullah menceritakan tentang husnul khatimah dan sul. Mudah-mudahan Allah akan kita dalam keadaan husnul khatimah.